it low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rija Khorulia Hairani dalam Serunya Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur periode ketiga dan unsur golongan transisi atau periode keempat, di mana kita akan menganalisis sifat fisika dan kimia, kelimpahan, proses pembuatan, manfaat, dampak penggunaan, dan yang terakhir reaksi-reaksi yang terjadi dalam unsur-unsur tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi atau periode keempat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kelimpahan unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi atau periode keempat di alam. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi atau periode keempat. Yang keempat, siswa mampu menganalisis manfaat unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi atau periode keempat. Yang kelima, siswa mampu menganalisis dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi atau periode keempat. Dan yang terakhir yang keenam yaitu siswa mampu menjelaskan reaksi yang terjadi pada unsur-unsur periode ketiga. Untuk memahaminya lebih lanjut, simaklah video berikut ini. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tidak asing mendengar kata sistem periodik unsur kan? Baik, untuk mengingatnya kembali tentang materi sistem periodik unsur, di sini saya akan mengulasnya sedikit tentang materi tersebut, di mana sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok, yakni golongan yaitu lajur vertikal, periode yaitu lajur horizontal. Yang pertama ada golongan. Golongan ditempatkan pada lajur vertikal dalam tabel periodik unsur. Penentuan golongan berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki unsur tersebut. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip. Adapun beberapa golongan diberi nama khusus, yakni yang pertama ada golongan 1A disebut golongan alkali kecuali unsur H terdiri dari hidrogen, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Yang kedua ada golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Yang ketiga ada golongan 7A disebut dengan golongan halogen terdiri dari unsur F, Cl, Br, I, dan At. Yang keempat ada golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia terdiri dari unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Yang kelima ada golongan 3A disebut dengan golongan boron aluminium terdiri dari unsur B, Al, Ga, Ie, In, dan Ti. Kemudian yang keenam ada golongan 4A disebut dengan golongan karbon silikon terdiri dari unsur C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Yang ketujuh ada golongan 5A disebut golongan nitrogen fosforus terdiri dari unsur N, P, As, Sb, dan Bi. Yang kedelapan ada golongan 6A disebut golongan oksigen belerang terdiri dari unsur O, S, Se, Te, dan Po. Dan yang terakhir ada golongan 1B sampai dengan 8B disebut dengan golongan transisi. Kemudian B ada periode.
Periode ditempatkan pada lajur horizontal dalam tabel periodik unsur kimia. Periode, suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron berdasarkan konfigurasi elektron. Dalam sistem periodik unsur terdapat 7 periode, yaitu periode yang pertama terdiri dari 2 unsur, periode yang kedua terdiri dari 8 unsur, periode yang ketiga terdiri dari 8 unsur, periode yang keempat terdiri dari 18 unsur, periode yang kelima terdiri dari 18 unsur, periode yang keenam terdiri dari 32 unsur, yakni 18 unsur seperti periode keempat dan kelima, dan 14 unsur deret lantanida. Kemudian, yang terakhir ada periode ketujuh merupakan periode unsur yang belum lengkap, yaitu terdapat deret aktinida. Tahukah teman-teman, keberadaan silikon terkandung dalam produk makeup atau skincare favoritmu loh? Percaya atau tidak, mari kita buktikan. Nah, meski terdengar seram, keberadaan silikon dalam makeup atau skincare merupakan hal yang biasa dan aman apabila kandungannya masih dalam keadaan aman. Seperti yang kita ketahui, silikon berfungsi untuk membuat kulit tampak lebih mulus, bercahaya, dan pori-pori samar. Akan tetapi, pada pencantuman namanya, silikon tidak disebutkan secara langsung. Nah, pada umumnya, silikon hanya disebutkan pada senyawa yang berakhiran dengan ikon, seperti dimetikon, metikon, dan siklometikon. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur periode ketiga. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih mengapa disebut sebagai unsur periode ketiga dan apa saja unsur-unsur dalam periode ketiga tersebut? Nah, mengapa dikatakan sebagai unsur periode ketiga? Karena unsur-unsur di dalamnya memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3 kulit. Dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yaitu natrium dilambangkan dengan Na, magnesium dilambangkan dengan Mg, aluminium dilambangkan dengan Al, silikon dilambangkan dengan Si, fosfor dilambangkan dengan P, belerang dilambangkan dengan S, klorin dilambangkan dengan Cl, dan yang terakhir yaitu argon dilambangkan dengan Ar. Sifat fisika dan kimia unsur periode ketiga. Yang pertama ada konfigurasi elektron, di mana unsur natrium, magnesium, aluminium dapat mencapai kestabilan dengan melepaskan elektron. Sedangkan unsur fosfor, belerang, klor dapat mencapai kestabilan dengan menerima elektron. Dan unsur silikon bersifat semilogam, sedangkan unsur argon termasuk unsur gas mulia. Yang kedua ada wujud, di mana wujud unsur periode ketiga ini terdiri dari padat dan gas. Dari tabel dapat kita ketahui bahwa unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, dan belerang berwujud padat, sedangkan klor dan argon berwujud gas. Yang ketiga ada titik didih dan titik leleh, di mana dilihat dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari kiri ke kanan cenderung meningkat dan mencapai puncaknya pada silikon. Kemudian cenderung turun dari fosfor ke argon. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan struktur antar atom masing-masing unsur. Keempat ada sifat logam, di mana sifat logam pada unsur periode ketiga ini terdiri dari logam, semilogam atau metaloid, dan non-logam. Unsur natrium, magnesium, aluminium bersifat logam, unsur silikon bersifat metaloid, dan unsur fosfor, belerang, klor, dan argon bersifat non-logam. Yang kelima ada daya hantar panas dan listrik,
di mana kemampuan untuk menghantarkan panas dan listrik unsur periode ketiga ini terdiri dari konduktor, semikonduktor, dan isolator. Dan dari tabel dapat kita lihat bahwa unsur natrium, magnesium, aluminium bersifat konduktor, unsur silikon bersifat semikonduktor, dan unsur fosfor, belerang, klor, dan argon bersifat isolator. Yang keenam, daya oksidasi dan reduksi. Dilihat dari potensial elektrodanya, unsur natrium merupakan unsur yang paling mudah mengalami oksidasi, sedangkan unsur klor merupakan unsur yang paling mudah mengalami reduksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa sifat reduktor dari natrium ke klor semakin berkurang, sebaliknya sifat oksidator dari natrium ke klor semakin bertambah. Lalu, sifat yang ketujuh yaitu ada jari-jari atom, di mana jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar yang ditempati elektron. Jari-jari atom unsur periode ketiga ini dari natrium ke argon semakin kecil. Karena dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahan jumlah kulit. Yang kedelapan ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fase gas. Energi ionisasi dari natrium ke argon cenderung semakin besar. Namun, terjadi penyimpangan pada unsur aluminium dan belerang. Seharusnya, energi ionisasi aluminium lebih besar dari energi ionisasi magnesium, dan energi ionisasi belerang lebih besar dari energi ionisasi fosfor. Tetapi kenyataannya, energi ionisasi aluminium lebih kecil dari energi ionisasi magnesium dan energi ionisasi belerang lebih kecil dari energi ionisasi fosfor. Yang kesembilan ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membentuk anion atau ion negatif. Afinitas elektron dari natrium ke klor terjadi penyimpangan pada aluminium dan fosfor. Kemudian yang ke-10 ada keelektronegatifan, di mana keelektronegatifan itu adalah suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan atau dari natrium ke klor semakin besar. Dan yang terakhir adalah sifat asam dan basa. Sesuai dengan kekuatan logam, semakin kiri semakin kuat, maka sifat basa semakin ke kiri semakin kuat. Kelimpahan unsur periode ketiga. Yang pertama ada natrium dengan massa 2,7% dan kandungan mineral terdapat dalam sendawa cili, kriolit, dan biji silikat. Yang kedua ada magnesium dengan presentasi massa 1,9% dan kandungan mineral terdapat dalam dolomit, magnesit, asbestos, dan garam Inggris. Yang ketiga ada aluminium dengan presentasi massa 7,6% dan kandungan mineral terdapat dalam kriolit, bauksit, tanah liat, tawas, dan lain-lain. Yang keempat ada silikon dengan massa 25,8% dan kandungan
kandungan mineral terdapat dalam silika dan silikat. Yang kelima yaitu ada fosfor dengan presentasi massa 0,1% dan kandungan mineral terdapat dalam fosforit dan apatit. Yang keenam ada sulfur dengan presentasi massa lebih kecil dari 0,1% dan kandungan mineral terdapat dalam pirit, spaterit, galenit, gips, dan barit. Yang ketujuh ada klor dengan presentasi massa 0,2% dan kandungan mineral terdapat dalam senyawa halit, sulfit, magnesium klorida, dan kalsium klorida. Dan yang terakhir ada argon dengan presentasi massa lebih kecil dari 0,1% dan tidak memiliki kandungan mineral. Proses pembuatan unsur periode ketiga. Yang pertama ada unsur natrium, di mana unsur natrium adalah unsur logam abu keperakan yang lunak dengan kerapatan 0,97 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatannya disebut dengan cell down, di mana natrium dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis leburan natrium klorida pada suhu 300 derajat Celcius. Dan produk yang dihasilkan berupa cairan natrium dan gas klor. Yang kedua ada unsur magnesium, di mana unsur magnesium ini adalah unsur logam keperakan, bertekstur keras, berkilau, dan memiliki kerapatan 1,74 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan magnesium dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan magnesium klorida menggunakan elektroda karbon. Nah, adapun produk yang dihasilkan berupa cairan magnesium dan gas klor. Yang ketiga ada unsur aluminium, di mana unsur aluminium ini adalah unsur logam ringan, putih keperakan yang merupakan penghantar listrik dan panas yang sangat baik. Adapun proses pembuatan aluminium disebut dengan hal Heroult yang memiliki 3 tahapan. Tahap pertama, pemisahan trioksida yang terkandung dalam biji bauksit, kemudian dilarutkan dengan natrium hidroksida dan produk yang dihasilkan berupa aluminium hidroksida. Tahap yang kedua, larutan aluminium hidroksida sedikit diasamkan lalu diperoleh aluminium hidroksida mengendap. Kemudian, aluminium hidroksida dipanaskan dan diperoleh aluminium oksida dalam keadaan murni. Tahap yang ketiga, selanjutnya aluminium oksida dielektrolisis dalam lelehan krolit dan produk yang dihasilkan berupa cairan aluminium. Yang keempat ada unsur silikon, yang dimana unsur ini berupa padatan abu-abu gelap yang keras dan berkilau, di mana logam yang berbentuk intan dari karbon ini mempunyai struktur kristal oktahedral. Adapun proses pembuatan silikon diperoleh dari mineral kuarsa, lalu direduksi melalui reaksi dengan kokas dalam tungku lucutan listrik. Dan produk yang dihasilkan berupa padatan silikon dan karbon monoksida. Yang kelima ada unsur fosfor, yang dimana unsur ini merupakan unsur non-logam yang pada suhu kamar berupa unsur yang berwarna semi transparan, lunak, dan dapat bersinar dalam gelap. Adapun proses pembuatan unsur fosfor ini dapat dibuat dengan memanaskan batuan fosfat, silika, dan kokas dalam tanduk listrik pada suhu sekitar 1300 derajat Celcius, di mana produk yang dihasilkan berupa kalsium silika, karbon monoksida, dan molekul fosfat. Yang keenam ada unsur belerang, yang mana
Belerang tersebut berwarna kuning pucat, berwujud padat, tidak berbau, konduktor yang buruk, dan tidak dapat larut dalam air. Adapun proses pembuatan unsur belerang ini terdiri dari dua cara. Yang pertama, cara Sisilia, di mana cara Sisilia ini adalah cara untuk mendapatkan belerang yang ada di permukaan tanah, di mana batuan dipanaskan hingga belerang melebur dan terpisah dari batuannya. Selanjutnya, dimurnikan dengan cara sublimasi. Yang kedua ada cara Franz, di mana cara Franz ini adalah cara untuk mendapatkan belerang yang ada di bawah permukaan tanah dan diperoleh presentase kemudian mencapai 99,5%. Nah, adapun caranya dengan menggunakan air panas 160 derajat Celcius dan 16 atm. Disemprotkan melalui pipa bor di bawah permukaan tanah. Hembusan uap air ini akan menekan belerang cair naik ke atas melalui pipa bor tersebut. Yang ketujuh ada unsur klor. Unsur klor ini adalah unsur paling ringan kedua dari unsur halogen yang berupa gas kuning kehijauan, beracun, dan korosif. Adapun proses pembuatan unsur klor ini disebut dengan proses Daun, di mana klor dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan natrium klorida dan produk yang dihasilkan berupa gas klor hidroksida dan gas hidrogen. Selanjutnya, yang terakhir ada unsur argon, di mana unsur argon adalah gas inert yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasap. Adapun proses pembuatan unsur argon terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ada teknik pemisahan udara, di mana pada tahap ini gas karbon dioksida dan uap air dipisahkan dari campuran gas agar tidak menghalangi proses pengembunan. Tahap ini terjadi di pendingin atau cooler. Yang kedua ada proses adsorpsi, di mana tahap kedua ini udara diembunkan dengan diberikan tekanan sebesar min 200 atm dan didinginkan secara cepat yang bertujuan mengubah udara menjadi cairan. Dalam tahap kedua ini, di mana sebagian udara akan membentuk fase cair dengan kandungan 60% gas mulia berupa unsur argon, kripton, xenon, dan 30% gas oksigen serta 10% gas nitrogen. Yang ketiga ada proses distilasi fraksional, di mana pada tahap ini selanjutnya udara dipisahkan dengan proses distilasi fraksional yang berlangsung di kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi, yang dimana gas argon akan terpisah pada suhu minus 180 derajat Celcius. Manfaat unsur periode ketiga. Yang pertama ada manfaat dari natrium, contohnya yaitu natrium klorida digunakan dalam pengolahan dan pengawetan makanan, mencairkan salju. Ada natrium hidroksida dipakai untuk membuat sabun, deterjen. Ada natrium bikarbonat dipakai sebagai pengembang kue. Yang kedua ada manfaat dari magnesium, contohnya yaitu untuk pembuatan paduan alloy, untuk kembang api, dan untuk lampu kilat dalam fotografi. Yang ketiga ada manfaat dari aluminium, contohnya yaitu untuk alat-alat dapur, badan pesawat terbang, untuk kemasan pada minuman kaleng atau aluminium foil, dan yang terakhir untuk jaringan tegangan listrik. Yang keempat, manfaat dari silikon digunakan sebagai semikonduktor, transistor,
chip komputer, digunakan juga untuk pembuatan kaca, gelas, dan yang terakhir sebagai silika gel. Yang kelima ada manfaat dari fosfor. Fosfor digunakan untuk pembuatan pupuk asam fosfat dan garamnya. Fosfor merah digunakan untuk pembuatan korek api dan fosfor putih digunakan untuk racun tikus. Yang keenam ada manfaat dari belerang. Digunakan untuk bahan baku pembuatan asam sulfat dalam industri untuk pembuatan pupuk, kertas, cat, dan plastik. Dalam obat-obatan digunakan sebagai obat pemberantas jamur dan obat penyakit kulit. Yang ketujuh ada manfaat klorin, yaitu digunakan dalam pemurnian air, sanitasi limbah industri, sebagai bahan dasar industri plastik, dan yang terakhir untuk pemutih. Kemudian ada argon. Argon digunakan sebagai pengisi bola lampu dan sebagai penyambung atau las logam. Dampak penggunaan unsur periodik ketiga. Yang pertama ada dampak dari unsur natrium. Apabila natrium dikonsumsi secara berlebihan, justru dapat meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Adapun dampak lainnya yaitu karena natrium lebih reaktif dibandingkan litium, akan menghasilkan warna nyala ketika direaksikan dengan air. Yang kedua ada dampak dari unsur magnesium. Apabila tubuh kelebihan kadar magnesium di dalam darah, bisa menyebabkan hipermagnesemia. Ada juga beberapa gejala yang bisa muncul sebagai tanda penyakit ini, mulai dari lesu, diare, wajah memerah, pusing, mual, dan muntah, hingga kehilangan kesadaran atau pingsan. Dan apabila tubuh kekurangan magnesium, bukan hanya dapat melemahkan tulang secara langsung, tetapi juga bisa menurunkan kadar kalsium dalam darah sebagai nutrisi penyusun utama tulang. Lalu, ada dampak lain dari magnesium, yaitu ion kalsium dan ion magnesium dalam air merupakan penyebab utama kesadahan air yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada dampak dari aluminium. Apabila aluminium dalam bentuk bubuk akan mudah terbakar dengan mengeluarkan sinar yang terang dan meledak jika dipanaskan, serta panas tersebut dapat merusak kulit. Yang keempat ada dampak dari unsur silikon. Kristal silikon dapat mengiritasi kulit dan mata saat kontak langsung. Lalu yang kelima ada dampak dari unsur fosfor, contohnya yaitu fosfor putih, di mana fosfor putih sangat beracun. Lalu dalam banyak kasus paparan dari fosfor ini, jika penggunaan yang tinggi akan berakibat fatal. Yang keenam ada dampak dari unsur belerang, di mana uap belerang dapat mudah terbakar serta meledak jika dalam bentuk serbuk mesium. Yang ketujuh ada dampak dari unsur klor, di mana apabila terkena paparan konsentrasi gas klor lebih dari 25 ppm dapat menyebabkan iritasi pada mata, gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian yang terakhir ada dampak dari unsur argon. Apabila gas argon dihirup secara berlebihan, dapat menyebabkan pusing, kehilangan kesadaran, bahkan menyebabkan kematian. Macam-macam reaksi unsur periode ketiga. Yang pertama ada
di mana unsur periode ketiga bereaksi dengan oksigen menghasilkan senyawa oksida. Contoh yang pertama adalah natrium bereaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan senyawa natrium oksida. Contoh yang kedua yaitu aluminium bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan senyawa aluminium oksida. Dan yang ketiga yaitu belerang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan belerang trioksida. Yang kedua yaitu unsur periode ketiga bereaksi dengan halogen, di mana unsur periode ketiga bereaksi dengan klor, maka akan menghasilkan senyawa halida. Contoh yang pertama adalah magnesium bereaksi dengan klor akan menghasilkan magnesium klorida. Contoh yang kedua yaitu silikon bereaksi dengan klor akan menghasilkan silikon tetraklorida. Dan contoh yang ketiga yaitu argon bereaksi dengan klor tidak akan menjadi reaksi. Yang ketiga yaitu reaksi antara unsur periode ketiga dengan air, di mana oksida dari unsur periode ketiga bereaksi dengan air akan menghasilkan larutan basah. Contoh yang pertama yaitu natrium oksida bereaksi dengan air akan menghasilkan natrium hidroksida. Contoh yang kedua yaitu magnesium bereaksi dengan air akan menghasilkan magnesium hidroksida. Selanjutnya, reaksi yang sama yaitu belerang dioksida dan belerang trioksida dapat bereaksi dengan air akan menghasilkan larutan asam. Contoh yang pertama yaitu belerang oksida bereaksi dengan air akan menghasilkan senyawa asam sulfit. Contoh yang kedua yaitu belerang trioksida bereaksi dengan air akan menghasilkan asam sulfat. Baik, untuk lebih memahami materi unsur periode ketiga, kalian semua dapat menjawab soal berikut ini ya teman-teman. Dan jangan lupa jawabannya tulis di kolom komentar ya. Demikianlah penjelasan materi unsur periode ketiga, di mana kita sudah membahas sifat fisika dan kimia, kelimpahan, proses pembuatan, manfaat, dampak penggunaan, dan macam-macam reaksinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kunjungi website saya ya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan teman-teman semua. Jika ada kesalahan baik perkataan atau perilaku, serta penjelasan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya Riza Khorulia Hairani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.